Mulai. Baiklah, selamat malam. Malam. Perkenalkan, nama saya Ananda Eri Pranata. Saya dari Universitas Bengkulu, Prodi Bidang Muslim. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bimbingan kelompok. Sebelum kita memulai diskusi ini, sebaiknya kita berdoa menurut kepada masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke. Baiklah. Bisa apa dari saudara bisa untuk mengenalkan diri masing-masing? Bisa silahkan diperkenalkan diri. Bisa kak. Dari yang depan saya. Baik. Perkenalkan, saya Ilham Riza. Saya dari Universitas Negeri Padang, jurusan Geografi. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Nopri Ardiansyah dari Universitas Lampung, jurusan Psikologi. Perkenalkan, nama saya Jan Akbar, asal Universitas Bengkulu. Perkenalkan, nama saya Fikri Noven, saya dari Fakultas Psikologi UNJ. Baiklah, bisa kita mulai. Bimbingan kelompok itu dapat diartikan sebagai bantuan terhadap individu yang dilaksanakan dalam situasi kelompok. Bimbingan kelompok dapat berupa penyampaian informasi ataupun aktivitas kelompok yang membahas masalah-masalah pendidikan, pekerjaan, pribadi dan sosial. Tujuan dari layanan bimbingan kelompok ini pada umumnya untuk mengembangkan kemampuan bersosialisasi, khususnya kemampuan berkomunikasi peserta layanan. Di sini saya akan mengangkat materi mengenai kenakalan remaja. Jadi di sini apakah dari saudara-saudara sudah mengetahui kenakalan remaja? Tahu kan? Ya, untuk Sinopen bisa dijelaskan? Kenakalan remaja ini kan ibaratnya kelakuan yang dilakukan oleh remaja-remaja mulai dari umur 18 tahun sampai 20 tahun, itu maksudnya remaja. Nah, kemudian kenakalan remaja ini banyak sekali jenisnya ya. Mulai dari tawuran, misalnya balapan liar, atau penggunaan narkoba, seks bebas, dan masih banyak lagi yang lainnya kak. Baiklah, benar yang disampaikan oleh saudara Fikri. Di sini saya akan memperjelas mengenai kenakalan remaja. Sebenarnya kenakalan remaja itu tuh suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan ataupun hukum dalam masyarakat yang dilakukan biasanya pada usia remaja. Kenakalan remaja ini meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut tuh berdampak sangat merugikan diri sendiri, orang-orang dan orang-orang di sekitarnya. Jenis-jenis kenakalan remaja ini mungkin sedikit sudah dijelaskan oleh Fikri Noven kan. Salah satunya penyalahgunaan narkoba, seks bebas, tawuran. Sebenarnya masih ada banyak lagi kan. Kenakalan remaja itu tuh terjadi karena beberapa faktor, bisa dilakukan dari remaja itu sendiri maupun faktor dari luar. Di sini jika misalnya saudara-saudara kan diposisikan sebagai orang tua atau remaja itu sendiri, bagi apa tanggapan Anda untuk menghindari dampak negatif dari kenakalan remaja itu? Bisa dari Ilham Ariza bisa dijelaskan? Ini kayak hal-hal yang dapat dihindari dari dampak kenakalan remaja jika Anda ditempatkan sebagai orang tua dan remaja itu sendiri. Mengatasinya. Mengatasinya. Oke. Mengatasinya mungkin dari segi orang tua itu lebih memperhatikan anak, jangan membiarkan anak bermain secara bebas gitu ya. Harus memperhatikan dari segi temannya, bagaimana teman itu baik atau tidak untuk membimbing dia lebih baik gitu.
usahakan orang tua itu harus lebih ketat pengawasannya gitu ya. Serta jangan memberikan anak itu leluasa bermain semaunya gitu. Serta harus diperhatikan juga bagaimana tentang agamanya, tentang sholatnya, apa tentang ibadahnya, apakah dia itu memiliki gimana ya, seperti iman yang tinggi gitu. Karena apa, kalau seseorang memiliki iman tinggi, otomatis dia akan bisa memilih mana yang baik, mana yang benar untuk memilah tentang kenakalan remaja tersebut. Kalau dia tahu mana yang baik, mana yang benar, pasti dia akan bisa gitu menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh si remaja tersebut dari orang tuanya gitu. Untuk saudara Nopri, bagaimana penanggapan Anda? Baiklah, biasanya kenakalan remaja itu sendiri terjadi karena kurangnya satu komunikasi antara orang tua dan anak. Hal ini disebabkan terjadinya kerenggangan ataupun tidak adanya keharmonisan dalam keluarga, sehingga seorang anak tersebut mencari kebebasan di dunia luar, mencari ibaratnya itu kenyamanan dan lain-lain, sehingga ia melakukan suatu tindakan yang negatif. Mungkin tindakan tersebut dianggap untuk membahagiakan diri sendiri. Untuk saudara Nopri, Saya kurang setuju dengan pendapat dari, saya bukan mengatakan tidak setuju. Seluruhnya saya mengatakan saya agak kurang setuju dengan pendapat dari Kak Nopri ya. Sebenarnya kalau dalam psikologi itu ibaratnya kontrol diri adalah hal yang paling penting. Kita tidak bisa menyalahkan siapapun atas tingkah laku yang kita perbuat. Ibaratnya kontrol diri adalah nomor satu. Ketika lingkungan negatif itu masuk ke dalam diri, tapi kita mempunyai kontrol diri dan mental yang terlatih, maka tidak ada kemungkinan ibaratnya hal negatif ini masuk. Walaupun ada kemungkinan, itu sangat kecil ketika kita sudah dapat mengontrol diri. Walaupun kita dari ibaratnya keluarga yang religius ataupun keluarga yang sangat terlatih dan terpimpin, belum tentu kita bisa menyamai, ibaratnya bisa menghindari hal-hal negatif. Barangkali kita adalah orang yang paling rentan di sini. Nah, ibaratnya itulah sebabnya kontrol diri adalah hal yang pertama untuk kemudian terhindar dari kenakalan remaja atau hal-hal negatif lainnya. Seperti itu, Pak. Baiklah, maaf untuk saudara Pipi, itu kan jika kita mendapatkan diri sebagai remaja itu kan, yang kurang itu bagaimana cara Anda mengatasi hal tersebut jika Anda ditempatkan sebagai orang tua? Itu Ketika saya ditempatkan menjadi orang tua, saya akan mengajarkan ataupun mengenalkan bagaimana anak saya itu untuk mengenal dirinya dulu, dan dia mempunyai fundamental yang kuat untuk kemudian menjadi remaja yang berkualitas ke depannya. Tidak hanya di bidang intelektual, tapi juga di bidang sosial. Karena mengapa? Ibaratnya terlalu banyak orang-orang dengan IQ yang tinggi, sangat pintar, tapi gagal di kehidupan yang sebenarnya. Ibaratnya kan akademik itu hanya pengantar, tapi yang paling penting itu adalah kekuatan mentalnya. Jadi saya akan menanamkan ketika saya di posisi orang tua, maka saya akan menguatkan bagaimana mentalnya bekerja dan bagaimana cara ia berpikir yang realistis, padat, jelas, dan bisa dimengerti. Baiklah, benar tanggapan dari saudara-saudara sekalian. Di sini saya akan lebih menyimpulkan ya. Dari kenakalan remaja itu, jika kita ditempatkan sebagai orang tua itu, kita tuh sebagai orang tua harus sangat memperhatikan anak kita. Kita harus menghindari anak kita bergaul dengan lingkungan yang nakal, yang salah, yang menyimpang, dan kita juga harus menempatkan anak di dalam pendidikan yang bagus. Dan jika kita ditempatkan sebagai remaja itu sendiri, kita harus menerapkan apa yang diajarkan orang tua kita. Kita harus mengontrol iman kita dari diri kita untuk tidak
tidak mengikuti teguran yang salah. Mungkin seperti itu sih kesimpulan yang yang bisa saya simpulkan. Mungkin ini sudah malam, mengenai waktu yang sangat singkat ini mungkin bisa saya akhiri diskusi kali ini. Terima kasih untuk partisipasi saudara-saudara yang bisa menghadiri diskusi ini. Saya ucapkan terima kasih. Maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan selamat malam. Malam. Malam, Pak.